Sitinggil yang kini dikenal sebagai Desa Rawajaya pada era tahun 1949 hingga 1950 menyajikan potret kehidupan yang sederhana namun syarat akan perjuangan. Wilayah yang saat itu masih jarang penduduknya ini didominasi oleh rumah-rumah yang berbilik bambu, cukup untuk melindungi penghuninya dari terik matahari dan hujan. Kehidupan masyarakat yang tenang perlahan terusik oleh gejolak politik pasca kemerdekaan. Lahirnya negara Indonesia yang merdeka tidak serta-merta membawa kedamaian. Pemberontakan DI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dan Amir Pata menciptakan suasana yang mencekam di berbagai wilayah termasuk Jawa Tengah. Di Sitinggil sendiri, masyarakat merasakan langsung dampak dari konflik ini. Posisi Sitinggil yang strategis, terutama di sekitar pasar yang kini menjadi pusat desa, membuatnya menjadi titik krusial. Masyarakat secara gotong royong membangun pagar betis dari bambu sebagai benteng pertahanan dari serangan DI. Pagar betis ini menjadi simbol perjuangan dan keberanian masyarakat dalam menghadapi ancaman. Kehidupan sehari-hari masyarakat Sitinggil berubah drastis. Ketakutan akan serangan DI selalu menghantui. Aksi perampasan harta benda, terutama ternak dan barang berharga, menjadi hal yang lumrah. Malam hari menjadi waktu yang paling mencekam, di mana para pemberontak sering melakukan aksinya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat Sitinggil memilih untuk berdiam diri di dalam pagar betis menjelang malam hari tiba. Hutan-hutan di bagian utara Sitinggil menjadi tempat persembunyian para anggota DI. Mereka memanfaatkan medan yang sulit untuk melancarkan serangan dan menghindari pengejaran pasukan keamanan. Di tengah kegelapan malam, Mbah Suparman, seorang tokoh agama yang disegani, mengumpulkan warga di bawah pohon beringin yang besar. Dengan suaranya yang khusyuk, ia membacakan ayat-ayat suci dan memberikan semangat kepada mereka. Jangan takut, anak-anakku. Kita semua bersaudara. Mari kita hadapi cobaan ini dengan kesabaran dan keteguhan hati. Siti, harapannya telah mati setelah berpisah dengan anggota OPR yang tewas dalam pertempuran melawan pasukan DI. Perempuan cantik dari anak juragan beras wilayah Bulaksari itu direncanakan akan menikah setelah perang kemerdekaan. Kini ia merasa kehilangan pemuda itu. Ia selalu terlihat di pintu masuk pagar betis sambil melantunkan tembang Jawa. Dengan tatapan matanya yang kosong, sambil menatap lampu tin yang bergelantung di sisi pintu gronggolan. Seorang gadis remaja nampak tengah melintas di jalan jalur kereta api dengan menggendong kayu bakar. Ani setiap hari membantu ibunya mengumpulkan kayu bakar dari bantaran kali. Ia selalu waspada terhadap kemungkinan adanya gerombolan DI yang bersembunyi di balik pepohonan. Meski takut, ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh semangat, berharap agar desanya segera kembali aman dan damai. Samingan,
seorang pejuang sejati dari Organisasi Pertahanan Rakyat atau OPR. Bersama rekan-rekannya berjibaku menjaga keamanan desa dari ancaman kelompok TI. Malam itu, ketegangan mencekik udara. Mereka bersiaga di garis depan. Mata mereka menyapu setiap sudut gelap. Saat rembulan menyembunyikan wajahnya di balik awan, keheningan malam tiba-tiba pecah. Sekelebat bayangan mencurigakan tertangkap mata Samingan dari sisi barat jembatan Sungai Cimeneng. Tanpa ragu, ia mengarahkan senjatanya dan melepaskan pedang. Letusan keras mengguncang malam, memecahkan kesunyian, mencekam. Dengan hati-hati, Samingan mendekati lokasi baku tembak. Berjalan sepanjang rel kereta api, ia menemukan jejak darah segar dan sepotong telapak tangan yang tergeletak di atas kerikil. Keyakinan semakin membara dalam hatinya. Musuh telah berhasil dilumpuhkan. Namun tugasnya belum selesai. Ia terus melacak keberadaan musuh lainnya. Tak jauh dari rel kereta, ia menemukan seorang pria tergeletak sekarat. Tanpa pikir panjang, Samingan segera mengangkat korban dan membawanya ke sisi timur jembatan. Dengan air sungai yang mencapai setinggi dada, ia menyeberangi sungai dengan susah payah. Niatnya jelas, ia ingin menyelamatkan korban dari kejaran musuh yang mungkin masih hidup. Sesampainya di tepi sungai, Samingan meletakkan korban di pinggir jalan. Masyarakat yang sudah menanti dengan cemas segera menyambutnya. Mereka bersorak gembira melihat Samingan kembali dengan selamat. Korban yang masih bernapas pun segera mendapat pertolongan pertama sebelum akhirnya dimakamkan. Malam itu Samingan menjadi pahlawan bagi desanya. Keberanian dan ketangguhannya dalam menghadapi bahaya menjadi inspirasi bagi semua. Nama Samingan akan selalu dikenang sebagai pejuang sejati yang rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan tanah air. Malam itu, embun pagi mulai menyelimuti desa. Samingan dengan mata sayu namun semangat membara, memimpin patroli terakhir sebelum pergantian shift. Udara dingin menusuk tulang, namun tak mampu meredam gelisah yang menghantui hatinya. Desas-desus tentang serangan balasan dari kelompok TI semakin santer terdengar. "Samingan, hati-hati," bisik Karto. "Mereka pasti tak akan tinggal diam setelah kejadian semalam." Samingan mengangguk, matanya menyapu sekeliling. Jembatan Sungai Cimeneng sebagai saksi bisu pertempuran sengit semalam terlihat sunyi. Namun nalurinya sebagai pejuang veteran memberinya firasat buruk. "Kita bagi tugas," usul Samingan. "Karto, kamu patroli ke arah timur. Aku akan memeriksa sisi barat jembatan." Tanpa banyak bicara mereka berpisah. Samingan berjalan menyusuri rel kereta api. Langkahnya mantap. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan di balik semak belukar. Ia merogoh senjata dan bersiap. "Keluar!" perintahnya Samingan dengan suara tegas. Tidak ada jawaban. Samingan melangkah maju, hati-hati. Di balik semak, ia menemukan seorang anak kecil ketakutan dan kelaparan.
Anak itu ternyata terpisah dari keluarganya saat terjadi baku tembak semalam. Samingan menghela napas lega. Ia menggendong anak itu dan membawanya kembali ke desa. Sesampainya di posko, anak itu langsung diserahkan kepada para ibu yang sudah menunggu dengan cemas. "Terima kasih, Samingan," ucap salah seorang ibu sambil meluk anak dengan erat. Samingan tersenyum kecil. Ia merasa tugasnya sebagai pejuang tidak hanya melindungi desa dari serangan musuh, tetapi juga melindungi warga yang lemah dan tak berdaya.